ketika suami mengajak have sex misalnya, enggak have sex sih, making love. Iya. Mungkin pada saat itu mengajak making love gitu misalkan. Kita harus utarakan misalnya pada saat itu kita lagi dalam kondisi fit gitu, tidak lagi nggak fit. Kita harus bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya bisa. Perut aku lagi sakit sebelah sini. Kayaknya aku kalau misalkan melakukan tidak dalam kondisi yang baik. Gimana kalau di reschedule? Boleh nggak? Alhamdulillah suami saya padahal dia tuh termasuk karakter yang kuat banget, orang timur. Bagaimana orang timur? Orang Makassar. Karena memang karakternya kuat banget kan ya, dengan ego yang cukup maaf ya Bapak ya. Dimaafkan. Kalau untuk kayak gitu sih kayak ini masih On ya? Masih oke lah. Masih oke. Tidak, maksudnya tidak mengurangi kuantitas, tapi juga meningkatkan kualitas gitu ya. Jadi masih mengatur hal itu. Masih ngatur-ngatur ya. Jadi ya nggak seperti kayak dulu banget gitu kan. Tapi ya harus selalu ada. Dan karena itu yang bikin ininya greget ya. Maaf ya, jangan pernah melihat rumah tangga orang lain ya, karena itu akan berbeda sekali. Betul. Jangan membandingkan. Jangan pernah, karena itu akan menjadi penyakit. Kalau menurut saya itu akan menjadi penyakit ketika kita melihat orang lain mah begini dikasih ini sama suami. Dan itu jadi masalah nggak sih? Itu masalah. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Mom Guys dimanapun kalian berada. Senang sekali podcast ini mendapat sambutan hangat dari pendengar-pendengar baik. Aduh, kemarin beberapa episode kita sudah tayang duluan. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak banget feedback dari teman-teman dan ibu-ibu Bandung semua. Dan bukan hanya di Bandung nih, ternyata Mom Guys di luar Bandung juga ada kasih atensi banyak buat kita. Terima kasih banyak. Nah, kita santan ya. Betul. Dan di episode kali ini kebetulan sudah mau mendekati Lebaran. Alhamdulillah. Ya, senang banget. Dan dari hari-hari Lebaran ini tentu saja hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh rasa saling memaafkan. Tentunya hari di mana kita mengekspresikan cinta. Betul nggak sih, Mi? Love. Oke, masih bersama teman-teman atau teman-teman dari Mom Talk atau ibu-ibu Bandung kita tersayang. Siapa lagi kalau bukan Bu Ipit, Mami Filma, Mima Lita, Mama Uli. Oke, sebelum mulai Mi, seperti biasa pantun ya. Pantun. Gelis tapi rada kalem aja ya. Jadi harus lembut gitu ya. Rada lebaran, tema lebaran. Oke. Nadanya harus rendah. Oke, baik. Mawa peti kaci amis. Gelis. Dibawa kumang tatang. Gelis. Ibu gelis. Imutna amis. Asumuhun. Kade etakutan dibawa ku si akang. Kamu sorry hela Dwi Jan kata remember jokes aside, we talk real stuff here. Let's do Mom Talk. Aduh. Jadi kita tema hari ini tentang cinta atau apa? Love melulu. Love melulu ya. Jadi love melulu ini maksudnya kemana nih? Love ke suami kah? Atau love ke teman kah? Atau kemana nih? Nah, cinta itu kan ada berbagai macam bentuknya. Gitu, mau ke suami, mau ke anak, mau ke teman-teman juga atau ke keluarga. Banyak ya. Betul. Kita mencari ada yang tahu tentang bahasa cinta. Bukan bahasa kalbu. Bahasa Bahasa cinta. Ada bahasa cinta masing-masing nih dari ibu-ibu semua yang ada di sini. Bahasa cinta kalian apa sih? Ke Mima dulu ya, Mima Lita tuh. Lita silakan. Ke siapa? Kalau ke anak tuh bentuk seperti apa gitu? Kita love language-nya. Kalau love language-nya lebih physical touch ya. Gemes gitu kan. Gemes ya, tapi bukan newbie. Bukan. Terus anaknya juga memang gitu. Jadi pengennya tuh Dulu juga gitu ya. gitu sama. Harus ada cowok ya? Ada anak cowok, dua-duanya cowok dan dua-duanya physical touch banget. Mima, pokoknya Mima harus pegang. Harus pegang. Gitu. Minimal nempel ya. Minimal nempel deh gitu. Skin to skin. Iya, skin to skin. Tapi memang kalau anak cowok biasanya lebih deket ke ibu. Biasanya memang pengennya apa ya? Kayak merasa nyaman aja gitu kalau misalnya deket ibu ya. Secure gitu Iya. kan. Nyium bau ibu tuh kayak
aman Iya. aja udah. Iya. Padahal ibunya udah bawa segala macam ya. Iya, udah Benar. Iya, Pasti kayak gitu ini juga, juga ya, kan? kayak ibu-ibu kayak apa sih yang lagi tren, lagi di viral di Jepang itu ya, apa ada yang siapa? Monyet namanya siapa ya? Oh iya, Punch. Nah, itu juga kayaknya juga kan dia kayak butuh tidak diterima oleh kawasannya Sedih banget terutama ya. oleh ibunya. Padahal Kemudian binatang ya Mi ya. Iya, nah makanya itu Tetap juga dia aja butuh rasa cinta dan kasih sayang. jadi dia membawa bonekanya seolah-olah itu ibunya kan. Iya. Ya, kita Kalau ke lihat. suami Mima Act of service. Iya. Masakin. Masakin. Terus suami pun sama begitu. suami juga kayak Jadi gitu. nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu apa, tiba-tiba, cucian udah beres. Seru kan gitu. Jadi nggak usah kode-kode, Nggak tapi memang perlu. sudah tahu sendiri gitu ya. Betul sekali. Mami gimana Mi kalau Mami? Apa ya? Act of Iya. Bapak kalau ada uang abang di saya. Enggak. Sama ya physical Iya juga touch nggak juga. apa-apa. Iya, juga nggak apa-apa. Physical touch Iya, juga. physical touch juga. Kemudian juga kan apa ya, kayak hadiah ya, memberikan surprise atau misalnya Iya sih. memang harus kita ada waktu dalam waktu 1 minggu tuh kita pergi berdua. It's so sweet banget. Naik motor. Tapi itu menjaga banget nggak sih? Betul, kayak Iya. apa ya, merawat ya, Betul, merawat dan betul, betul. kayaknya memang harus deh pergi berdua yang tanpa disibukkan dengan anak gitu. Jadi betul. cuma berdua, coba sekedar ngopi doang misalnya Iya. sebentar 1 Yap, jam yap, 2 yap, jam yap, gitu. Cici gimana Nah, Ci? kalau Cici Love gimana language-nya? nih? Aku kalau beda-beda nih. Anak cowok aku physical touch, sama bapaknya juga physical touch sama word affirmation. Terus kalau anak cewek aku itu word affirmation. Oh, Iya, kalau dia di- suka dipuji, suka iya. dikasih Kalau disentuh-sentuh kayak encouragement gitu. iya, Tapi iya. kalau diomongin, ih Saka bagus banget, Nah, ih, dia hebat lebih- banget, ih kakak pintar banget, Iya. kayak gitu. Suka. lebih senang. Oh, oke. Sama satu lagi ya, anak cewek pasti senang menerima ya. Bersih. Giveaway. Betul. Itu udah pasti. Iya, Kado adalah yang utama. Tolong jangan cewek aja, kita juga sama. Ibu-ibu juga kado adalah hal terpenting. Iya. Jadi nggak usah dikode-kode gitu ya. Iya, Kado itu kunci, memang kunci. utama gitu ya. Adalah kunci. Dari love language itu kan adalah salah satu usaha-usaha kita untuk menjaga keharmonisan. Ya, betul. Menurut Mami penting gak sih Mi menjaga Sangat penting, penting banget ya itu hal utama karena kan memang kita tuh di rumah kesehariannya kan sama anak ya, karena kan menguras segala macam ya anak itu kan. Jadi ya memang harus ada waktunya kita pergi berdua sama suami atau misalnya nggak pergi juga di rumah juga kan memang harus apa ya kita keluarkan lah ya apa ya romantisnya dari bahasa atau dari romantis physical bener ya. touch-nya gitu. Apalagi kan kita memasuki usia-usia Iya. yang Gemas. Gemes banget, gemes, bener gemes. Tapi sebelumnya kita saya mau tanya dulu nih, usia pernikahannya berapa tahun nih? Sekarang mau jalan 2015, berarti mau 9 tahun lewat ya. Oke, tahun. Nah kalau aku 15 tahun. Bu? Aku 13 tahun. 13. 14 tahun. 14 ya, beda dikit ya. Nah ini kayaknya lebih senior nih, kayaknya lebih harus banyak kasih Alhamdulillah. masukan. Alhamdulillah tahun ini kayaknya 20 tahun ya. Luar biasa. Di balik liku-liku. Nah, ngomongin tadi di balik liku-liku. Kan hubungan menjaga Harmonis ya. keharmonisan itu kan nggak gampang. Iya. Maksudnya kan nggak Bang. kemudian betul nggak selalu adem ayem. Ya, betul. Ada naik turunnya. Pasti. Ada berantem-berantemnya gitu. Pasti sulit lah gitu. Gimana sih kalian menjaga atau maksudnya kayak menerima kondisi ketika kita lagi di saat-saat sulit. Saat-saat terberat Ah, lah ya. saat-saat berat Jadi gimana cara kita kita ibaratnya betul. nggak love melulu lah. Nah. Kadang ada aja ya. Kadang-kadang kan dari- dia walaupun kita apa tuh namanya love language kita word of affirmation misalkan kita kan bisa mengutarakan bahwa I always love you misalkan Iya, I love iya, you, betul. I love Tapi kan you, cuma I love you. kata-kata doang Nah, ya. tapi kan tetap aja di suasana rumah tangga yang berpuluh-puluh dan belasan tahun ini kita pasti menemukan masa-masa sulit, masa-masa terberat. Ya. Gimana sih kita menghadapinya? Nah, Sahel. kelihatan banget ya dar gitu ya. Kayaknya Mami Lita dulu deh. Gimana maksudnya ya? Pada saat posisi terberat pernah cerita nih sedikit, boleh nih ya? Gimana nih? Nah, kan Biar sharing kan. biar Dengar juga. mama-mama Bandung juga di sini ini ya berbagi pengalaman, Betul. siapa tahu ada hal yang sama yang dirasakan ya.
kita pernah tuh satu kali di posisi yang memang nggak megang uang sama sekali. Ekonomi berarti. Ekonomi. Betul. Oke. Itu kan yang bikin gonjang-ganjing rumah tangga tuh betul. ekonomi. Salah satu alasan. Salah satu ya. alasan. Betul, betul. Saat itu ingat banget kita cuma punya uang 20.000 dan nggak tahu kapan dapat lagi. Itu suami baru resign, aku udah nggak kerja, dan ini harus gimana ya gitu, harus gimana. Belum lagi kita didatengin sama ya mungkin kadarullah ya, itu ujian dari Allah, tiba-tiba ada yang datang dan orang itu sangat memerlukan sekali yang kita harus keluarin duit. Jadi intinya mungkin mau minta sedekah gitu ya. Memang nggak maksa, cuma kita juga kan Aduh duit tinggal 20.000 gimana Rek sedekah mikirnya gitu kan Kita aja buat makan aja kan. iya gitu ya. betul. Aduh gimana ya. Tapi ada satu mungkin dari suami juga yang Bismillah, kita punya Allah. Allah sayang sama kita berserah, ikhlasin aja. Itu lebih membutuhkan daripada kita. Kita mah apa sang juga pasti ada lah, beras toang. Iya. Kasihin lah, kasih semua. Kita mikir, kita kapan, kita gimana, ke depannya seperti apa. Udahlah, Bismillah aja. Udah tuh lewat. Jadi kita nanti makan apa? Udah berdua gitu. Ya udahlah yang Bismillah aja, serahin semua sama Allah. Itu nggak dinantiin, bener-bener sorenya tiba-tiba ada yang datang dan itu tuh kayak bertubi-tubi. Tiba-tiba, punten ibu, ini ada hantar, bukan hantar apa sih? Yang ngasih Iya, makanan. ngasih makanan, iya, iya. Ada syukuran, ibu ini. Hah? Tiba-tiba ini ada yang ini sampai kita dapat 5 box. 5 box makanan yang kita bingung. Masya Kita makannya gimana gitu sampai. Hah? Aduh, sampai berdiri. Yang tadinya kita masih berpikir ini uang nggak ada dan nanti ada mau sih. makan apa, tapi makan tiba-tiba Allah langsung mengganti ya dengan Betul cara banget. ada tetangga yang Iya. memberikan hantaran. Iya, ya. dan lagi memang perlu banget ya yang namanya suami istri kita yang saling benar-benar Betul, betul, menguatkan betul, gitu. betul banget. Itu juga Teh mungkin terjadi juga ya sama saya pribadi gitu ketika memang namanya ekonomi pasti ada naik turun ya. Betul. Sama kita juga diuji dengan Iya. ekonomi dengan dulu sempat suami resign, kemudian kan ada yang biasanya Iya, enak ya, pokoknya gitu. enak serba berkecukupan gitu. Dulu juga saya kerja terus tiba-tiba berhenti bekerja gitu. Tapi ternyata kalau menurut saya itu intinya memang harus selalu dikomunikasikan. Betul. Jadi suami selalu bilang bahwa tenang ya, insya Allah ini tuh akan kita terlewati dan kita pasti akan mampu dilewati. Badai Masih pasti banyak, akan iya berlalu. badai akan berlalu gitu dia, karena kita harus melihatnya ke bawah juga. Betul. Karena ternyata masih banyak juga yang memang Lebih lagi dari kita. kurang dari kita. Jadi apapun yang terjadi kita syukuri. Jadi intinya kalau menurut saya tuh selalu berkomunikasi dengan suami gitu. Iya, Karena betul. memang Betul di banget. titik ini, dalam di titik kondisi apapun yang Iya, Iya betul, iya. karena di titik rendah perekonomian kan banyak juga yang yang betul. tidak Iya. bertahan Nah, gitu Iya, loh. dan malah banyak banget inget nggak Banyak, pas iya. COVID kemarin. COVID itu Oh, banyak banget angka, maaf ya, angka Iya. perceraian itu sangat Tinggi. tinggi. Karena mungkin tidak dikomunikasikan. Kenapa tidak dikomunikasikan? Karena mungkin suami gengsi, mungkin ya. Kan ada juga kan suami Iya. yang gengsi, biasa pegang uang, dia nggak pegang uang, tapi dia merasa masih Masih Oh, punya nggak iya, apa-apa, iya, padahal gitu. kita udah nggak ada apa-apa bener. Iya. Udah nggak ada apa-apa. Santai aja. Udah nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Iya, tapi ini nggak ada apa-apa. mungkin di hati sama di otak dia tuh aduh gimana ini gimana gitu kan. Terus jangan sampai kita juga harus banget mengerti keadaan suami. Jadi udah mas suami kan juga tahu drop kan. Iya, benar. Jadi kita juga jangan menambah permasalahan. Betul. Jadi kita juga support aja lah, dan kita juga harus yakin ya, katanya kalau orang Sunda mah muntangnya ke Allah gitu Iya, ya. benar. Kita itu aja gitu. Harus punya keyakinan bahwa Allah akan selalu ada. Iya, Bang. betul. Bakal selalu nolong di saat-saatnya, bahkan Di saat kita nggak kita nggak expect. Bener nggak Iya. expect banget Betul, gitu bisa betul. kayak gitu. Ya. Cici gimana Ci? Apa yang ekonomi juga kayaknya enggak deh. Kayaknya dia Cici mah bukan ekonomi deh. Beda ya udah puluhan tahun ya. Ya ada lah, ada pasti. Aku ada bagian-bagian juga yang apa namanya Saat tersulit saat rumah tangga, dalam rumah tangga ada. Terus tapi kan kembali lagi ya, kita mah harus menyikapinya harus banyak-banyak bersyukur. Benar. Gitu. Jadi Nah, semua orang punya apa yang kita punya. iya betul. Nggak semua orang
posisinya sama kayak kita. Iya. Tapi Jadi, komunikasi lancar kan sama suami? alhamdulillah kan? suami selalu komunikasi dan paling kita tuh nggak pernah even kalau lagi berantem pun sama sekali nggak ada waktu, maksudnya gimana ya, jeda waktunya tuh nggak ada gitu. Iya. Kayak harus beres hari itu juga Iya. ya. Benar, hari Jadi itu tidak harus dinantikan beres. untuk tidak dibesokkan gitu Tidak kalau ada dibesokkan permasalahan. sekali pun, kalaupun misalnya ya minimal harus ada salah satu yang kalah. Ya, nah itu, nah ini kan Dong, yang ego perlu- loh, ego loh. Karena kita bermain dengan Ya, ego gitu betul. kan. Kalau aku sudah pasti suamiku yang begitu. Bagaimana? Kalau misalkan dia tidak sabar, ya mohon maaf. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Iya, iya, Tapi pasti. pastinya kita dikasih jodoh sama Allah tuh pasti sama Sesuai. sesuai. Iya, sesuai. Menutupi, Nah, saling melengkapi. saling melengkapi, Ya. bener. Kadang-kadang yang kita nggak expect dia bakal mengisi kita di sisi yang itu. Iya. Kok dia Tahu-tahu, bisa ya gitu. iya, Tiba-tiba bener dia banget. bisa mengisi. Oh, kok dia bisa sesabar itu padahal aku udah Singa ini. sesinga ini. Sudah mulai ada tanduk yang naik-naik. Betul. Iya, Nah, betul, betul. ini apa namanya? Tadi kan menjaga keharmonisan udah pasti. Iya. Dikaliku atas bawah segala Komunikasi. macam. Komunikasi itu penting banget. Iya. Gimana sih di Lebaran ini Iya. kita mengkomunikasikan kadang kan sok gengsinya Mei, Ya, untuk Iya. meminta maaf. Nah, untuk meminta maaf. Karena kan Ada kadang-kadang orang kalau- tersayang. Kalau lebaran itu ini loh katanya laki-laki itu merasa apa ya kan istrinya tuh meminta maaf. Iya. Karena laki-lakinya ya. menyesal gitu. Iya, bener-bener. Nah, apakah Minta tipe kau yang gengsi meminta maaf? Alhamdulillah Gitu. suami saya padahal dia tuh termasuk karakter yang kuat banget, orang timur. Bagaimana orang timur? Orang Makassar. Karena memang karakternya Karakternya kuat kan kuat banget kan ya, betul, dengan betul. ego yang cukup mohon maaf ya Bapak ya. Dimaafkan. Mau lagi lebaran Iya. dimaafkan. Gitu. Tinggi tapi dia itu bener-bener saat dia salah, saat apalagi pas momen lebaran, memang kita selalu setiap habis sholat tuh Momen menggosokkan hati. betul, Betul. bener-bener minta maaf, secara- bener-bener ibaratnya ridhoi semuanya, Iya, ikhlaskan betul. semuanya. Betul banget. Jadi kemarin saat saat buat bulan Ramadan ini Iya. kan kita selalu taraweh bareng gitu ya. Di situ kan ada momen yang setelah beres taraweh kita semua sama anak-anak juga selalu bilang mohon maaf ya, maaf lahir batin, gitu, Iya. saling memaafkan, nggak cuma lebaran gitu. Jadi memang nggak boleh gengsi kayaknya kalau untuk minta maaf. iya, benar. Baik itu suami ataupun Istri. istri ya. Tapi itu, gitu. Oh jangan salah loh, kita juga sebagai ibu ya, kan kita pasti ada lah. Sama-sama anak. Bukan ada, Anak. tapi banyak Iya, ya kalau ke iya. anak gitu. Harus Jadi minta maaf kita juga. Jangan gengsi juga Betul, minta maaf betul, sama anak betul, ya. betul. Karena sekali lagi anak itu menurut aku ya itu tuh cintanya tuh luar biasa. luar biasa buat mamahnya atau papahnya yang masih belajar ini. Iya. gitu kan. Walaupun mamanya cerewet, Iya, tapi tetap betul. sayang, Mereka gitu kan. tetap sayang, tetap menerima kekurangan kita. Jadi Betul. ya itu harus bisa naruhin ego buat maafin ya mama kalau mama kayak ada salah Ya, atau betul, setuju banget sih kayak itu. gimana gitu kan. Jadi ibu-ibu juga di rumah juga ya jangan pernah jangan pernah Gengsi, untuk betul. meminta maaf ke anak. Justru Iya. malah permintaan maaf kita ke anak itu juga justru bonding juga ya Iya, sama betul banget, anak kan betul. gitu. Anak juga merasa dihargain, anak juga kayak dimanusiakan Iya, apa ya? didengarkan. didengarkan, dianggap, Divalidasi betul perasaan. banget. Karena soalnya anak-anak zaman sekarang tuh butuh ya, butuh Ya. banget kayak Validasi gitu. itu butuh banget. banget buat tempat buat apa Kembali ya? ya, Mengungkapkan. mengeluarkan. Iya. Soalnya kalau nggak kayak gitu nanti di luar Betul. macam-macam. Ibaratnya Wah, itu nyari rumah loh. Betul. Anak-anak Iya, sekarang iya, tuh bener-bener betul. nyari rumah. Iya. Jadi kita bener-bener harus jadi jadi rumahnya. Betul. Nah, terus ngomongin itu, yang di luar ada macam-macam, pasti kan rumput tetangga lebih hijau. Itu adalah kadang-kadang menjadi cobaan juga ya bagi Iya. semua Iya, keluarga itu lebih bagi asik semua ya. bagi Betul, semua betul. rumah tangga. Pasangan Begitu jalan-jalan jalan-jalan dulu, ya. gitu. Gimana sih cara kalian mempositifkan pikiran kita gitu terhadap perasaan-perasaan yang
sebenarnya terpenting ya Mi. Iya, tapi kan ada aja loh, iya, tapi nggak penting, tapi memang bagi anak-anak tuh sangat penting ya. Iya. Kalau saya selalu bilang bahwa kita ya kita gitu. Jangan pernah melihat orang lain karena kebahagiaan orang lain juga belum tentu seperti apa yang kita lihat. Betul Iya, tidak kan? Maksudnya betul. kita jaga aja keluarga ini, Iya. saling memaafkan dan tadi bicara memaafkan itu, kita juga sekaligus memberikan pelajaran juga ke anak gitu bahwa anak juga kalau salah jangan gengsi. Baik itu ke orang tuanya ataupun ke temennya. Iya. Ada juga Betul. kan anak Iya. main sama temennya tapi anaknya yang salah. salah tapi nggak mau minta maaf Iya, banyak iya, gitu banyak. kan. Nah Ya itu karena mama papanya mungkin nggak. Itu balik lagi ke atas-atasnya Iya, ya. jadi Iya. mungkin dia nggak ngelihat hal itu dari mama papanya. Jadi ya otomatis Akhirnya. makanya harus perlu diteladani lah ya. Iya. lingkungan keluarga tuh berarti nomor satu banget Iya, gitu. Jadi contoh kita tuh banget contoh. Jadi apa ibu itu kayak sebagai madrasahnya anak Betul. kita. Jadi Iya. jangan malu ya buat ngungkapin Jadi, I love you, iya. maafin gitu ya Kayak kan? kayak kesannya, Tolong, iya kayak ya. kesannya kecil banget, tapi itu tuh magic Penting. word banget ya. Iya, betul. Betul, Yes. betul. Oke. Nah itu tadi ini ya kita bicara sama pasangan ya tadi lika-liku gitu ya. Nah sekarang kita kan sudah tidak muda lagi nih. Nah salah satu bentuk apa love language itu ya kan kadang kita tuh menghadapi perimenopause. Aduh. ya. Aduh. Apakah itu Berat menjadi salah satu tantangan atau seperti apa? konflik gairah. Nah, Usia-usia segini sudah tidak aneh ya. Itu betul. sepertinya menjadi masalah kita semua bersama. Betul, Ibu. betul gimana? Gimana cara mensiasati? Ya itu balik lagi ke yang tadi ya. Dia bener-bener langsung menjaga keharmonisasiannya, kayak komunikasi yang baik, terus bener-bener gimana? Jadi kayak pacaran lagi gimana sih gitu. Ini enggak sih saling muji enggak? Bener saling Harus ya, memuji. butuh ya. Butuh Butuh banget. Kayak banget. misalnya Terus misalkan "Ih, kayak, kamu "Ih, bagus deh pakai cantik." iya, Kayak, kamu bagus deh pakai baju Hal-hal yang kecil ya, ya. berarti ya. Nah, kalau Cici nih, kan usia pernikahannya udah 20 tahun ya. Alhamdulillah, Nah, ya. itu gimana nih, Ci? 20 go tahun. Gak Nah, itu gimana nih menghadapi perimenopause ya gitu. Apakah ada pengaruh ke dalam kehidupan rumah tangganya Cici gitu atau masih sejauh ini masih oke Aja. Iya. Kalau untuk kayak gitu sih kayaknya masih on ya. on ya. Oh. Masih oke lah. Masih oke. ya. Tidak, maksudnya tidak mengurangi kuantitas, iya. tapi juga meningkatkan kualitas gitu ya. Jadi Iya, masih iya, kayak mengatur gitu. hal itu. Masih ngatur-ngatur ya. Jadi ya mungkin ya nggak seperti kayak dulu banget gitu betul. kan. Tapi ya ada. Harus selalu ada. Harus selalu ada. Dan Ah. karena itu yang bikin ininya Greget ya, bumbu Iya, iya Betul, gregetnya betul. benar. Itu. Perlu lah bumbu-bumbu gitu ya, bumbu kecil. Kayak yang gimana tapi ya itu dia. Nah, kalau Mbak sendiri gimana nih untuk menghadapi usia? Pakai baju seksi juga perlu. Baju dinas. Baju dinas ya. Baju dinas. Kalau aku mungkin karena aku love language ke word of affirmation ya. Oke. Jadi sering ngobrol nih di talk. Iya betul. Kalau aku di talk banget ya sama suaranya ya. Betul, kalau aku di talk. Jadi kayak ngobrolin apa hal terberat dan juga misalkan dari mulai yang dalam ini banget gimana, sampai iya, yang ringan banget dari ya. yang dalam banget sampai yang ringan banget sampai Ringan receh banget, gitu receh. semua Iya. diobrolin. Jadi komunikasi itu Betul, oke. komunikasi itu. Jadi dengan begitu tuh aku kayak ngerasa dianggap kayak bukan dianggap sih kayak ngerasa nggak Dilibatkan sendiri ya, kayak ngerasa dilibatkan, divalidasi perasaannya segala macam. Terus udah gitu Jadi kayak lebih membaur nggak sih maksudnya tuh kayak kita ngumpulin Nggak, banget karena kan gitu ya. secara ini juga kan secara hormon juga kan ketika kita masuk perimenopause itu kan banyak banget perubahan-perubahan. Betul. Iya, salah Iya. satunya juga kan istri itu kan atau perempuan itu kan cepat marah. Betul. Labil. Labil. Nah, Kadang-kadang itu akan bikin orang sensitif, jadi susah ya. komunikasi Nah, kan ketika betul. di posisi Karena mudi itu kan. Tapi kalau dengan cara kita sering mengkomunikasikan segala apa yang kita rasakan, si pasangan kita otomatis jadi tahu nih Posisi kita seperti iya, apa, lagi gitu. apa, Iya. lagi apa. Nah, misalkan dia bisa melihat nih dari cara kita, Peka ya. dari cara kita ngobrol, wah dia udah sparkling nih gitu kan. Wah ini matanya berbinar-binar, apa seneng bisa nih. Dan ini sudah maju nih. Tapi kan kita ini juga ya kan hormon kita juga ya lagi tidak gimana ya bingung Iya. gitu ya. Tapi memang lagi kondisi seperti itu tuh kita tuh berbanding terbalik sama laki-laki yang di momen On. itu tuh lagi on banget. Di umur segini ya. Betul. Karena itu juga mempengaruhi
mempengaruhi banget loh dari keharmonisan rumah tangga tuh kan. Iya, Makanya tadi setuju banget sih sama Bu Ipit kalau apapun juga harus dikomunikasikan, Betul. deep talk lah. Deep talk. Jadi keadaan kita tuh harus kita tuh lagi nggak enak aja gitu. Iya, bener. Maksudnya Harus pokoknya bilang gitu. Bilang gitu. dari perasaan terkecil sampai perasaan terpenuh gitu, kita harus komunikasikan agar ya mungkin bapak-bapak mah nggak ngertinya, Iya. tapi Iya. dengan kita mengekspresikannya, mereka at least mereka mendengar. Oh ternyata, terus udah gitu mungkin ngelihat juga dari ekspresi kita. Oh mungkin istri kita teh lagi lagi kondisi bad mood, lagi bad mood ini nih, lagi lagi apa, nggak oke nih, lagi apa, jadi kan bisa menjaga keharmonisan. Iya betul. Jadi kayak lebih tahu juga, mengerti juga posisi kita gitu Betul. ya. Jadi memang perimenopause ini ya di gen milenial ini kan lagi harus inilah apa namanya diigelan gitu loh, bahasa Sunda mana harus diasikin Iya, gitu, betul, Udah emosi kayak kita tuh gini loh, kita perimenopause kita juga punya anak gadis yang mau bertumbuh sama-sama iya. gitu kan. Itu Bentrok. kan bentroknya itu Iya, kan betul. der-der juga gitu. Betul. Nah, tadi kan kita bicara tentang perimenopause lah ya, sangat berpengaruh terhadap hubungan rumah tangga atau keharmonisan. keharmonisan. Nah, ini kira-kira nih ya, kalau misalnya laki-laki tidak mengerti gitu, nah apa sih yang harus dilakukan ya? Tidak mengerti dalam bahasa. Iya, maksudnya kita kan sudah komunikasi tapi ya tidak mau tahu gitu loh. Kan mungkin ada aja ya bapak-bapak jadi yang misalkan misalkan kayak kayak kekeh, tidak ya gitu. Bingung kan? Iya. Gimana ya? Tapi kalau kata aku sih, Gimana coba? tapi gimana, kalau Ci? kata aku sih kalau misalnya memang sih ya Kadang ada yang nggak mengerti kan. cowok mah selalu on ya. Harus gitu ya. Iya. Mau nggak mau ya kitanya yang harus. Iya. Kita Tapi kayaknya gini deh Mi, si perasaan kita tersulit apapun kan perlu dikomunikasikan. Iya. Misalkan kita harus kasih tahu dia kondisi yang maksudnya kayak ngasih tahunya tuh detail. Iya, Misalkan nih betul. ketika suami mengajak have sex misalnya, enggak have sex sih, making love. Iya. Mungkin pada saat itu Gimana gitu? mengajak making love gitu misalkan. Kita harus utarakan misalnya pada saat itu kita lagi dalam kondisi fit Iya. gitu, tidak lagi nggak fit lagi gak fit. kita harus bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya misal Iya. perut aku lagi sakit sebelah sini, Iya. kayaknya Iya. aku kalau misalkan melakukan tidak dalam kondisi Iya, yang baik, gimana kalau di reschedule? Boleh nggak? Boleh nggak di Reschedule. reschedule? Soalnya saat ini misalkan aku biasanya Mi kalau Jadi di ngomongnya perempuan suka- baik-baik gitu Baik, ya. Iya. gitu. Kalau kata aku sih insya Allah deh Benar. Iya. suami-suami yang soleh pasti akan bisa menerima Iya kondisi betul. istrinya Walaupun dia tidak peduli sama sekali ya, maksudnya tidak peka. Mungkin kalau kita komunikasikan dengan bisa terus secara detail ya, misalkan kayak aku sakitnya sebelah sini, kalau misalkan kita berhubungan tuh kayaknya Iya. makin sakit, aku nggak Mungkin akan bisa juga nikmatin apa cara yang- penyampaiannya ya. Mungkin Nah, selain gemes komunikasi, gitu nah ya. jadi kayak manja gitu gitu. betul kayak gitu, betul. Iya kan? Cara penyampaiannya juga betul nggak? Cara penyampaiannya juga nggak langsung Udah reschedule kan? jadi tahu sampai aku sih suka deh ya nggak gitu. Itu kan jadi nggak enak ya. Jadi nggak Jadi kan kayak merasa tertolak akhirnya. Iya. betul. Padahal maksud kita bukan seperti itu. Iya. Cuma kita Secara dalam kondisi halus yang gitu. maksudnya kita dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Iya. Kalau kata aku sih kalau penyampaiannya oke, penyampaiannya Baik-baik lah ya. Iya. baik-baik, kayaknya Iya. semua suami bisa Oke, ngerti. Bu mungkin kita sambil di sini tuh ada beberapa penonton gitu ya. Boleh ya kalau mau dari sekarang pengajuan proposal. Kalau misalnya mau bertanya ya ke kita sebisa mungkin kita bisa menjawab gitu. Jadi disiapkan dulu pertanyaannya sambil kita bahas tentang ini nih, tentang apa nih? Ya bahwa merawat cinta itu nih yang di rumah tangga ini itu memerlukan komitmen mah udah pasti. Betul. Iya. Terus juga kita Komunikasi tadi. Betul, komunikasi tadi. Kita juga harus memupuk keintiman secara komunikasi yang terbuka yang tadi kita bilang ya. Iya. Karena kan penting banget ya Iya. keintiman dalam rumah tangga gitu. Tapi kita juga harus bisa mengkomunikasikannya dengan se-clear mungkin. Iya. Betul banget. Dengan Baik lah baik cara mungkin. penyampaiannya. Betul. Iya, Dan betul. juga sikap saling menghargai. Iya betul. Kayaknya ya itu yang tadi kita jangan malu untuk minta maaf. Iya, Betul. Dari hal-hal yang seperti ini kayaknya sih ini adalah kunci-kunci untuk menjaga keharmonisan rumah Kalau misalkan kita menjaga itu insya Allah ya Iya. bisa sampai kayak Cici 20 20 tahun. tahun tuh luar biasa loh. Padahal kan memang perjalanannya juga
juga itu ya saya yakin nggak mudah lah ya. Nggak mulus semua Nggak mulus ya, semua. Pasti pasti. banyak kerikil-kerikil. Tapi gimana caranya kerikil-kerikil itu kan bisa ditutup dengan hal-hal yang apa ya, itu salah satunya komunikasi, penyampaiannya, dan jangan gengsi lah ya sama pasangan. Jangan gengsi, beneran asli jangan Dan di gengsi. momen lebaran ini adalah momen paling penting juga untuk kita mengungkapkan rasa cinta kita ke pasangan, ke anak, ke keluarga besar gitu ya, atau enggak ke teman-teman semua gitu. Jadi jangan malu atau jangan gengsi untuk meminta maaf. Jangan juga malu untuk mengekspresikan rasa cinta kita sama mereka. Rasa cinta yang tadi kita sudah bahas ada banyak caranya, ada banyak love language-nya, Ya, ya nggak betul. sih? Tapi ya kalau ada bapak-bapak yang menonton ya gitu, harus peka tuh sama ibu-ibu tuh, berikan atuh hadiah. Ibu-ibu hadiah. Ibu-ibu tuh maksudnya gini loh, nggak harus mahal gitu, tapi mahal gitu naon sih. Kalau enggak perawatan-perawatan Nah, gitu atau enggak ya apapun masas-masas gitu, gitu ya. Jadi secara ya udah seharian capek gitu Capek ya, kayak apa reward lah ya. Iya, betul. Jadi maksudnya ngasih adik-adik itu kan nggak perlu mahal, tapi ada kayak keingetan lah gitu ya. Itu kan kita juga seneng banget kayak ya, itu kan salah satu rasa cinta juga dengan cara Iya. ngasih kado. ya kado, ataupun misalnya pulang kerja tiba-tiba bawa makanan kesukaan kita. Kan itu kan seneng banget. iya kan. Padahal sebenarnya kita juga bisa nge-GoFood ya. Iya. Tapi kan dengan misalnya suami bawa sesuatu, bawa tetengan tuh kayaknya Padahal udah. tetengan cuma apa tapi Iya seneng gitu kan, gitu. Ya, itu kan termasuk receiving gift juga ya. Iya, itu juga salah satu bentuk juga ya untuk Hal-hal paling peka gitu. Begitupun juga seorang istri ya harus segala peka juga ya terhadap sama semua suami. kebutuhan suami. Oke. Nah, kebetulan oke. ini seperti biasa ada pertanyaan dari ibu-ibu Bandung dan Tapi pengen dengar dulu dong suaranya ibu-ibu. Alhamdulillah semakin hari semakin banyak yang berkunjung ke kami ini Kayaknya ya. ada 2.500. Kalau kemarin kan kita syutingnya selama bulan Ramadan, jadi mungkin belum yang pengunjungnya itu yang akan menonton. Tapi setelah Ramadan ini bisa Bakal lebih join banyak di sini lagi. lebih banyak lagi sambil ngopi-ngopi di Inu kami Itrian Coffee ini. Betul. Iya. betul. Oke, udah ada pertanyaannya, udah bisa masuk. Ya, ibu-ibu terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan nih, tapi katanya di request untuk dijawab masing-masing. Oke, masing-masing punya pendapat nih. Oke. Disclaimer ya, Mi. Iya, Mungkin iya. maksudnya cara kita mungkin beda-beda. Iya, Belum tentu iya. benar dan Hanya salah. ini Betul. pandangan dari hanya kita aja. betul. Ini hanya sharing aja. Betul, perspektif dari kita masing-masing aja ya. Iya, Jadi betul. mohon maaf sebelumnya kalau misalkan kita punya pendapat yang berbeda atau lain sebagainya gitu. Pertanyaan pertama katanya ini dari Mam Sheila dari Buah Batu. Halo, Mam Sheila. Oke, katanya gini nih, usia pernikahan saya sudah masuk 8 tahun. Oh, Ya. udah Saya- lama ya. Saya merasa skala prioritas suami sudah bergeser katanya dari pekerjaan ke hobi pribadinya gitu. Tidak seperti zaman dulu yang inginnya nempel terus. Pertanyaan saya, bagaimana cara memulai obrolan atau merefleksikan kembali cinta kami agar berada di frekuensi yang sama lagi tanpa membuat suami merasa sedang disidang atau ditolak. Oke, jadi mungkin intinya udah nikah 8 tahun. Kalau dulu mungkin maunya nempel terus Iya, suaminya ya. pasti Terus dong. kalau sekarang mungkin suaminya lebih ini ke hobi, Banyak kerjaan, banyak kerjaan dan hobi lebih ke pribadi. hobi, Ya, ya. oke. Mam Sheila, kalau menurut aku ikutin hobi suaminya. Bener banget. Kalau suaminya hobi Intil. touring, intilin, ikutin. Ya kan? Kita pelajari tentang, misalnya kan pasti kalau misalnya yang suka motoran nih, apa sih sebenarnya yang dia suka, entah itu jaketnya kan pasti perintilan motor tuh banyak ya, kita juga harus tahu. Jadi kita awali pembicaraan dengan biar nyambung gitu. Jadi kan biar kalau excited ya. biar kalau suami itu suka dengan hobinya, kita juga mau masuk ke dunianya mereka, dan kita juga setidaknya tahu tentang Kayak misalnya mereka merasa diapresiasi. merasa kan? diapresiasi, Iya. merasa didukung gitu, dan kita juga dengan kata-kata kapan-kapan aku ikut dong, gitu. Dan walaupun kita nggak suka touring gitu, tapi ya mau nggak mau ikutin sebisa kita. atau bantuin suami cari tujuan touringnya. Bisa jadi. juga. Iya dong. Misalnya Kayak seru nih, gitu gitu ya. Ada tempat Iya. seru nih, jalan ke sini, apa segala macam. Ya, jadi ikutin hobinya. Kalau saya Mam Sheila ya, kita bisa memulai pembicaraan dengan, kan kalau hobi tuh dia merasa senang ya. Iya. Jadi ikutin aja gitu. Kita mulai pakai Kalau deep, gimana? deep talk dulu kali ya. Ya itu balik lagi ke hobinya. Gimana sih hobi kamu tuh gitu. Pengen dong sekali-kali coba dong. Kalau enggak kerjaannya gimana di kerjaan kamu, capek enggak, ini enggak, kan mungkin dia juga ngerasa kayak, oh aku
benar-benar divalidasi nih Iya. gitu kan. Nanti lama-lama makin sedikit akan mungkin membaur lagi, Iya, terpupuk lagi. Ada satu lagi loh. Dibuka lagi ya album-album dulunya. Bener Oke, gak sih? salah Ingat satunya gak ya. sih? Kayak apa ini lucu kita kesini. Iya, ingat nggak kita sih naik dulu? motor kesini. Iya yuk, bener gitu ya. kan. Karena kalau misalnya usia 8 tahun itu kalau anaknya berarti kan sudah mulai besar ya. Ya. Jadi kita juga waktu sama anaknya juga kan anak udah sekolah ya. Jadi sudah mulai tidak terlalu terus-terusan dengan anak. Kita juga kan udah mulai Punya banyak momen atau waktu quality gitu. time berdua. Iya, betul. Betul. Nah, betul seperti kata teman-temanku semua bahwa itu penting banget menjaga quality time bersama pasangan. Iya, Itu yang betul. paling penting. Kalau misalkan pasangannya sibuk bekerja atau hobi, kita coba deh lembur Iya. gitu. Iya. Misalkan kayak ikut kayak kamu ada masalah apa sih di kantor atau Iya. segala macam bla 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 gitu. Terus misalkan kalau hobi ya itu ikut nimbrung ke Ikutin. hobinya, Iya, cari topik-topik yang sekiranya bisa menghangatkan kembali Bener banget. Pernikahannya. pernikahan. Tapi kayaknya biasanya kalau menurut saya kalau laki-laki itu biasa kalau pekerjaan kita nggak bisa ikut campur ya. Iya. Karena biasanya juga ada Tapi laki-laki biasanya ini nih Lebih cerita, mengeluh jadi gitu ya ya, lebih lebih- keluhan kita dengerin. Iya, Iya. itu mendengar maksudnya tidak terlibat secara langsung Iya. ikut. Tapi kan kalau hobi itu kan kita bisa Bener. ikutin Kalau gitu. pekerjaan mungkin lebih ke misalkan dia lagi burst out gitu kan, Iya. dia pengen ada tempat Iya. cerita, Iya. kita dengerin dengan Iya. dengerin. Walaupun dengan kondisi kita apapun Betul. Iya, kita walaupun dengerin ngerti aja gitu. Oh iya. Terus kalau saya juga kayaknya kalau untuk pergi bareng juga ya kayak misalnya kita mengajak pergi yuk kita keluar kota lagi kayak mengulang honeymoon part 2 gitu Iya, kan. bisa. Gitu kan bisa aja. Bisa aja, Tapi iya. komunikasinya mungkin secara halus karena kan kita yang tahu keadaan suami, kita yang Timing tahu ya. timing yang Timing, tepat betul untuk banget. membicarakan hal-hal itu. Saya rasa Betul. juga pasti suami juga akan mengerti gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk Mam Semoga Sheila membantu ya. Ada lagi ini satu pertanyaan lagi, katanya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. wabarakatuh. Saya Mam Indri dari Antapani. Halo Antapani. Antapani. Halo Antapani. Jujur kadang saya merasa senang banget kalau suami tiba-tiba bantu jemput anak atau sekedar pijit kaki tanpa diminta setelah seharian beres-beres rumah. Menurut Iya, menurut betul. pengalaman teteh-teteh, Cina, hal kecil apa sih dari bapak di rumah yang bikin teteh merasa disayang banget sehingga semangat lagi untuk tetap love melulu? Oh. dibawain makanan. Oh, benar-benar. Kalau Itu aku aja sudah senang. Tuh kan, gila gila apapun gitu ya. Apapun. dibawain makanan udah bisa 20 tahun. Ih, bener Makanan banget. dan minuman apapun Oh, aku oke, suka. oke. Aku suka. Kalau aku kalau merasa disayang itu kalau uangnya udah habis. Itu realita banget. Money. Oke, dari Mima apa? Act of service. Kayak misalkan tiba-tiba kita lagi capek banget gitu ya, bangun tiba-tiba cucian udah nggak ada, ini segala macam udah nggak ada. Ayo. Ya ampun, tiba-tiba udah ada sarapan udah jadi gitu tiba-tiba. Ayo sarapan udah beres, ini udah beres, aku udah masak. Oh my god. Atau kalau kamu nggak usah masak deh, yuk kita makan di luar. Bukannya kamu makan di luar terus. Gak perlu masak. Kalau aku physical touch ya. Jadi misalnya lagi Tiba-tiba dia pijitin. Iya. Benar sama kayak gitu terus misalkan kalau aku sukanya ada istilahnya nih aku suka digocong. Jadi gocong itu kayak Digosok-gosok ya. Iya nggak sih? Iya. Harusnya gini ya, digoconya sambil transfer. Nah, ya mungkin banyak hal-hal. Pokoknya sebenarnya banyak kok hal-hal kecil Iya, yang membuat betul. pasangan itu merasa bahagia, merasa divalidasi. Nggak harus nggak harus mobil mewah, rumah nggak mewah. Tapi itu juga boleh juga sih. Jadi nggak ya. Tapi jangan pernah melihat maaf ya, jangan pernah melihat rumah tangga orang lain ya. Karena Betul. itu akan berbeda sekali Betul, ya. betul. Jangan membandingkan mungkin. Jangan Betul, pernah. Mbak. Karena itu akan menjadi penyakit. Betul. Kalau Iya. menurut saya itu akan menjadi penyakit Dan- ketika kita melihat orang lain, orang lain mah begini dikasih ini sama suami. Dan Sebenarnya itu nggak jadi harus seperti masalah itu. nggak Itu sih? masalah. Iya. Itu jadi masalah. Iya, ketika kita membandingkan rumah Kan tangga kalau kita nggak sama puas rumah tangga ya. orang lain. Iya. Iya, nggak puas. Kita juga kalau nggak puas hati kita juga Iya. kan maunya apa ya? Iya, Ya. betul. Jadi kita punya rumah tangga sendiri yang harus dijaga, harus dibina dan kita juga tahu. Fokus aja lah atas kebahagiaan kita sendiri Betul. ya. Karena beda-beda ya. Betul. Jangan membandingkan dengan rumah tangga orang lain Betul karena banget. setiap rumah tangga mungkin punya
motifnya sendiri, punya caranya sendiri, punya budayanya sendiri macam-macam. Oke, mungkin segitu aja dari Momtalk kali ini. Terima kasih untuk Mima Lita, untuk Mami, untuk juga Mama Uli yang sudah ikut bergabung dengan kita Bergabung, memeriahkan betul, ya, apalagi di memeriahkan. acara momen Lebaran ini ya, momen spesial. Iya. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 4 kali ini. Amin. Dan jika ada ide topik atau misalkan masalah-masalah dan juga pertanyaan yang ingin disampaikan ke Momtalk, silakan kalian bisa DM, bisa WhatsApp, bisa juga Nah, email di sini. Dan jangan lupa Untuk di follow, like, di like, di subscribe, dan kalau bisa di share ya sebanyak-banyaknya iya. supaya Betul. kita masih tetap hadir menemani menemani ibu-ibu Bandung di sini yang kita akan membahas topik-topik dengan kesehariannya ibu-ibu Betul. Bandung. Nah, seperti quotes cinta kita kali ini, love less when efforts become a habit. Not a reaction. So, keep your love exist, biar love melulu. Oke, sampai ketemu lagi di episode mendatang. Sekian Momtalk kali ini. Tong melang tong hariwang. See you on the next chaos. Only on Momtalk.